Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tani Chelsea Nafri. Di video kali ini kita akan membahas tentang analisis hierarki. Apa itu hierarki? Metode hierarki adalah salah satu pendekatan dalam analisis klaster yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam klaster-klaster berdasarkan tingkat kesamaan atau kedekatan antar data. Metode ini berfungsi dengan membuat hierarki atau struktur pohon dari klaster-klaster yang dihasilkan. Pada metode hierarki, terdapat dua pendekatan utama loh, aglomeratif atau penggabungan. Pendekatan aglomeratif dimulai dengan setiap objek sebagai klaster terpisah, kemudian klaster terdekat digabungkan secara berulang, hingga semua objek berada dalam satu klaster. Proses ini menghasilkan dendrogram untuk visualisasi hierarki klaster. Sedangkan untuk pendekatan lainnya yaitu divisif atau pemisahan, pendekatan ini dimulai dengan satu klaster yang mencakup semua objek. Kemudian klaster dipecah secara berulang menjadi klaster-klaster yang lebih kecil sehingga tiap objek berada dalam klaster terpisah. Salah satu teknik dalam pendekatan aglomeratif adalah Ward's method atau metode Ward yang menggabungkan klaster dengan meminimalkan jumlah kuadrat dalam setiap klaster. Fokusnya adalah meminimalkan variasi dalam setiap klaster yang terbentuk. Apa aja sih langkah-langkah Ward's method? Yang pertama, yaitu menghitung jarak antar setiap objek menggunakan Euclidean distance, atau jarak Euclidean. Yang kedua, yaitu menggabungkan dua klaster yang meminimalkan peningkatan jumlah kuadrat. Kemudian yang ketiga, mengulangi langkah kedua hingga semua objek berada dalam satu klaster. Lalu yang terakhir, memvisualisasikan hasilnya dalam bentuk dendrogram. Dendrogram itu apa sih? Yuk kita simak. Dendrogram adalah diagram pohon yang menunjukkan penggabungan klaster. Sumbu vertikal menunjukkan objek atau klaster, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jarak atau kesamaan antar klaster. Kelebihan dan kekurangan metode hierarki apa? Oke, yuk kita simak. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya itu tidak memerlukan jumlah klaster yang ditentukan sebelumnya. Kelebihan lainnya yaitu memberikan visualisasi yang intuitif melalui dendrogram dan berguna untuk data yang dengan struktur hierarki yang alami. Oke, selanjutnya kita membahas kekurangannya nih. Yang pertama yaitu komputasi yang lebih intensif untuk dataset yang besar. Kemudian, sensitif terhadap outliers, dan yang terakhir, sulit untuk memperbaiki kesalahan penggabungan pada tahap awal. Oke, kita masuk ke aplikasi dalam penelitiannya ya. Data yang digunakan merupakan data usaha pertanian perorangan di Kabupaten Bandung tahun 2023. Mengingat kembali definisi metode Ward bahwa metode ini menggabungkan klaster dengan meminimalkan jumlah kuadrat dalam setiap klaster. Kelompok yang pertama kali terbentuk dengan meminimalkan jumlah kuadrat pada setiap klaster merupakan Pandak, Piungan, Pleret dan Kasihan, Sandeng, Bambang, Lipuro, dan kelompok terakhir yaitu Bantul dan Jetis. Hal tersebut dilakukan berulang sehingga terbentuk diagram pohon atau dendrogram seperti ini. Untuk lebih jelasnya, dilakukan profilisasi dalam bentuk visualisasi pemetaan klaster UTP atau usaha pertanian perorangan. Dengan metode Ward hierarki didapatkan kesimpulan bahwa klaster 1 berisi 7 kecamatan. Klaster 1 didominasi oleh usaha pertanian berintensitas rendah, kecuali peternakan dan perikanan yang berintensitas sedang. Hal ini menunjukkan aktivitas pertanian kurang berkembang, kecuali di sektor peternakan dan perikanan. Sedangkan klaster 2 terdapat 8 kecamatan, di mana klaster 2 memiliki intensitas usaha pertanian sedang di hampir semua sektor, kecuali peternakan yang rendah dan perikanan yang tinggi. Hal ini menunjukkan keseimbangan usaha pertanian dengan perikanan termasuk unggul. Kemudian pada klaster 3 terdapat Imogiri dan Delingo. Klaster 3 memiliki intensitas usaha pertanian yang tinggi hampir di semua sektor, kecuali perikanan. Hal ini menunjukkan aktivitas pertanian yang sangat intensif dan berkembang di daerah tersebut. Thank you for watching semuanya.